Shalom teman-teman dan kakak-kakak semua, apa kabar? Halo, baik. Halo, baik Tuhan. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengar firman. Masih dengan tema besarnya Yesus dan orang-orang jahat. Kali ini secara khusus kita mau belajar Pray, yaitu tidak takut menghadapi kejahatan. Oke teman-teman, mari kita awali kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami pada hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, wacananya adalah kita mau game tentang Picasso. Kalian tahu nggak Picasso itu siapa? Pelukis. Halo. Iya, betul, pelukis Kak Esther. Iya, jadi dia itu pelukis yang ceritanya itu dia suka melukis setiap hari, tapi beda-beda negara di tiap harinya itu. Senin beda, Selasa beda, sampai Minggu dia beda negara. Nah, kalau misalkan hari ini dia melukisnya di Jepang, maka besoknya itu dia melukis di Hong Kong. Gitu. Nah, ada yang tahu nggak kalau 2 hari lagi dia akan melukis di mana? Hari pertama kan di Jepang. Terus besoknya di Hong Kong. Terus besoknya lagi, ada yang tahu?
Di mana, Kak? Indonesia. Di Belanda. Gitu. Udah. Ayo, ada yang tahu nggak gimana hubungannya? Nah, terus kalau misalkan hari ini dia melukis di Makassar. Terus kemarin itu dia melukisnya di Uruguay. Kemarinnya lagi itu di mana? Sebelum Uruguay dia melukis di mana? Yo, Jonathan, Lisda, ada yang tahu? Open mic-nya dong. Jawab aja. Tahu apa? Apa, John? Jawab, John. Kak Esther juga bingung. Masih bingung ya? Dia itu di Nigeria. Nah, Ingat kasih tahu dulu teman-teman, caranya. Caranya itu gimana tuh? adalah warna. Dia kan melukis. Setiap hari beda-beda warna. Jadi kalau misalkan hari ini dia di Meksiko, besoknya itu di Jepang. Besoknya lagi di mana? Di Korea. ya, Korea. Aku tahu nih. Gimana caranya? Kok masih bingung? Aduh, salah cepet nih nanggepnya. Ayo. Clue-nya adalah warna, Kak Ci. Bisa nebak. Habis ke Korea kemana lagi, Kak? Ayo, kita berurutan aja nih. Habis ke Korea, dia kemana melukisnya? Tadi ke Meksiko, ke Jepang, ke Korea, terus ke Kayaknya belum nangkep deh. Warnanya connected-nya apa nih? Aku bantuin ya. Sarah, Jonathan menyuarakan suara hati kita. Julukannya apa tuh jawabannya? Hungaria. Ya, Hungaria, betul. Ini kita. Clue-nya adalah warna-warna ini. Warna-warna pelangi, Ci. Iya. Kayaknya udah bisa belum nih? Ayo, kalau clue-nya warna pelangi, tahu nggak? Tahu nggak apa? Aku kok jadi inget lagu merah, kuning, hijau ya? Iya, Nah, iya. Diapain tuh? Habis ke Hungaria. Pertama Meksiko, terus Jepang, terus Korea. Itu urutan apakah itu? Oh. Ayo teman-teman remaja, masa kakak-kakaknya yang jawab? Ayo. Kasih clue lagi. Nanti kalau udah di-clue lagi, makin terbuka. Habis ke Hungaria, dia ke Bandung. Tuh, dia sampai ke Bandung bisa. Ke Bandung, ke bioskop juga bisa dia. Terus habis ke Bandung, dia ke Nigeria tadi udah. Ke apa lagi tuh? Belum nyampe Cilengsi, tenang. Ya, belum Cilengsi. Dia nggak akan pernah ke Nggak ada. Cilengsi. Soalnya Cilengsi macet. Picasso nggak bisa ngelukis kalau ketemu truk di jalan. Di situ. Meksiko. Wah, nyerah tuh kayaknya bendera putih itu Jonathan. Teman-teman remaja pada bingung ya. Ayo nih, Jonathan biasanya pinter main game, masa game kayak gini nggak bisa?
Ya, Jonathan ya. Game. Bingung ya John kita. Gak apa-apa John, ada temennya Kak Esther. Emang Esther belum nebak. Membantu menyuarakan. Itu jelas banget loh, clue-nya itu dari warna-warna yang huruf depannya. Tadi kan di Meksiko, terus kemana tuh? Ke Jepang, terus kemana lagi? Mexico, Hibiniu gitu teman-teman. Ada yang udah nangkap? Tanya dulu coba, kalian hafal warna-warna pelangi? Jangan-jangan pada belum pernah lihat pelangi, bahkan kebanyakan di rumah nih kayaknya main HP. 7 hari, 7 warna. Mexico, Hibiniu gitu tadi clue-nya teman-teman. Jadi kalau tadi aku bilang ke Meksiko, besoknya bisa ke Jepang, bisa dia ke Jakarta, terus ke Kuningan, terus kemana lagi? Oke, ke Hong Kong dan seterusnya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke Sarah ya. Silakan Sarah. Oke teman-teman, tiba saatnya kita menghadap Tuhan mengakui segala dosa yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini. Saya persilakan teman-teman berdoa secara pribadi. Lalu saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dosa yang telah kami perbuat selama 1 minggu ini, dosa yang tidak disengaja maupun dosa yang disengaja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Esther. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar bagaimana pertolongan Tuhan menyertai kita untuk menghadapi ketakutan di tengah situasi atau perlakuan jahat orang lain. Oleh karena itu, kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari NKB 175, Ku Tak Dapat Maju Sendiri. Tiada sobat lain yang membantu. Ku sangat lemah dan letih. Tuhan berjalanlah di
yang mengerti. Terangnya halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Air Dipersilakan kepada Kak Esther untuk menyampaikan firman. Ya, terima kasih Sarah, teman-teman remaja, Kak Nia, Bapak Ibu, mari kita minta Roh Tuhan dulu untuk menolong kita sebelum kita baca firman Tuhan. Kita berdoa, yuk. Bapak yang baik, Bapak yang begitu mengasihi kami, pada siang hari ini kami secara khusus memohon kehadiran Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya dengan pertolongan Roh Kudus, mata rohani kami pun terbuka dan boleh bukan hanya mendengar, merenungkan pada nanti kami boleh melakukannya sehingga itu semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kekurangan, dan ketidaklayakan, agar Tuhan yang memberikan kasih karunia dan penopangan sehingga dapat menyampaikan firman ini kepada kami semua di ibadah remaja ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang. Aku bolehkah diberi supaya bisa share screen, Kak? Boleh, Kak. Saya beri, tapi jangan dibalas ya. Oh, sudah. Halo, Kak Hendra. Sudah switch ya? Oke, silakan, Kak. Oke. Ya. Again and again nih kita iya. Judulnya Jangan Takut. Kak Esther mau kasih firman Tuhan. Bukan ya. Judulnya Don't Be Afraid. Jangan takut. Kalian bisa buka Alkitabnya, mudah-mudahan udah disiapin dari Lukas 12 ayat 4-6. Nah, sambil siap-siap, Kak Esther mau mengatakan dulu takut. Ini judulnya ini kan jangan takut. Kalau takut itu selalu kita bayangkan sesuatu hal yang kita tuh nggak seneng gitu ya, ngeri bahkan. Atau siapa sih di antara kita yang nggak punya ketakutan? Ada nggak? Ada nggak? Di antara kita, nggak, gue berani gitu ya. Nggak ada sesuatu pun hal di dunia ini yang membuat aku takut. Asik. Ya. Rasa-rasanya kalau takut tuh manusiawi ya. Ada yang takut, apa? Ini laba-laba. Ada nggak yang takut laba-laba di sini? Atau takut kecoa? Kak Esther nggak mau ngaku. Nanti Kak Hendra langsung bilang ada yang takut serangga gitu ya, serangga. Aduh, kalau lihat laba-laba atau kayak yang Kak Esther sebutkan tadi bisa lari ini atau naik kursi gitu ya. Ada serangga gitu. Atau juga misalnya ada juga orang yang takut ini ketinggian. Nah, kalau kalian lihat ada orang di jalan, ini memang benar-benar takut ya. Kayaknya nih jalan di kayak pipa gitu ya. Terus di bawahnya tuh lembah yang curam, wah itu memang serem. Tapi ada juga nggak harus seperti ini. Takut ketinggiannya itu misalnya kalian tahu ini nggak?
jembatan penyeberangan jalan. Ada loh yang takut lewat jembatan penyeberangan itu. Jadi entah bagaimana caranya dia kalau bisa lewat bawah aja nyebrangnya. Entah mau muter jauh juga nggak apa-apa. Asal jangan naik ke atas. Lewat jembatan penyeberangan gitu ya. Itu karena karena rasa ngerinya dia gitu. Kalau kayaknya ngelihat ke bawah rasanya bisa freeze gitu ya. Nah, ada juga yang takut di tengah keramaian. Kayak yang adik-adik lihat gambar di tengah keramaian ada ya di sini ya. Kayaknya kalau di tengah keramaian tuh rasanya orang tuh mau menghampiri, mengerumuninya, dan itu bikin keringet dingin tuh bisa besar-besar gitu keluar dari dahi gitu ya, saking merasakan gentarnya berada di tengah keramaian. Macam-macam ya. Kemudian ada juga yang takut fear of public speaking. Wah, hari ini Kak Esther senang banget lihat Sarah jadi liturgos. Luar biasa ya, Dek. Artinya ada sebuah keberanian kalau menurut Kakak gitu ya. Ada sebuah keberanian untuk jadi liturgos bicara di depan kita untuk menolong kita gitu, mengikuti liturgi yang udah dibuat. Makasih ya Sarah ya. Jangan ini ya, tetap semangat. Kak Esther apresiasi. Jempol. Kemudian mungkin kalian juga pernah lihat orang takut jarum suntik gitu ya. Aduh, apalagi nanti mau vaksinasi, ini masih 18 plus kalau nggak salah ya, yang vaksinasi yang terakhir Kakak dengar ya. Nanti kalau ada nggak ya 12 plus ya? Kalau di luar Kakak baca udah ada tuh yang anak-anak di bawah 12 tahun juga divaksin gitu kan ya. Tapi kalau nanti kita udah nyampe 12 plus, mungkin kalian bisa dapet, udah lama nggak disuntik. Biasanya imunisasi bayi kalian nggak inget rasanya. Tapi mungkin kalau udah seumuran kalian udah tahu, udah ngelihat itu jarum suntik tajam gitu ya. Ada yang merasa takut gitu ya. Terus juga ada yang takut kuman. Wah, kita tahu sekarang tuh memang virus lagi luar biasa ya, lagi luar biasa. Jadi adik-adik tuh hati-hati tetap, jaga protokol kesehatan dengan begitu baik, karena ingat bukan hanya diri kalian yang harus kalian jaga, tetapi kalian juga menjaga orang tua ya, orang tua, kakak, adik, atau mungkin yang di rumahnya ada opung ya, ada oma gitu. Jadi hal ini harus bukan karena takut germsnya tuh sampai yang segitu-segitunya ya, kayak yang kalian lihat gambarnya dia sampai pakai kayak helm khusus. Kayaknya tuh helm khusus, pokoknya satu debu pun menurut dia tuh nggak akan bisa mengkontaminasi dia gitu kan. Tetapi di sini adalah lebih yang Kak Esther bilang, kalau virus yang sekarang hati-hatinya itu bukan takut yang yang malah jadi nggak pede gitu ya, akan tetapi hati-hati yang memang semua kita jaga gitu ya, kita jaga mulai dari yang diserukan rajin cuci tangan gitu ya, atau kalau dari luar kalian basuh diri supaya orang rumah terjaga. Terus jangan lupa maskernya. Nah, ini bukan pesan sponsor ya, karena memang ini ada juga unsur-unsur, ada juga beberapa yang benar-benar takut gitu, takut. Padahal diserukan kalau di sini jangan takut, jangan ketakutan yang histeris gitu ya, karena kalau yang ketakutan yang seperti itu malah membuat katanya imunitas tubuh kita tuh turun gitu. Nah, tapi ada juga beberapa yang sampai yang seperti itu gitu. Ini rasa takut macam-macam, ada yang takut gelap, ada yang takut di ruang sempit, ada yang takut terbang. Nah, kalian takut apa? Gitu. Nanti adik-adik sendiri yang mengetahui apa yang menjadi sumber ketakutan kalian, tapi itu manusiawi. Nah, dalam pelajaran yang sekarang, khusus yang sekarang ini adalah pelajaran tentang Yesus mengatakan tentang orang-orang jahat.
orang-orang jahat ini bukan dalam pengertian orang-orang yang apa ya, orang-orang yang terkhusus yang memang dia, karena kita sendiri juga bisa jahat kepada orang lain gitu ya. Tapi ini orang-orang yang memang memperlakukan kita dengan tidak baik dan itu membuat kita nggak nyaman gitu ya. Ini yang, nah apa sih yang Yesus katakan tentang orang-orang jahat ini? Orang-orang jahat yang memang bukan membuat dalam pengertian kalau kita nonton horor ya, nonton horor, Conjuring gitu, Conjuring tuh horor tuh ngedeg-degan gitu ya, atau apa film-film horor yang lain misalnya gitu, yang kalau nonton tuh kita lututnya bisa tekuk dua-duanya, terus matanya kalau bisa kalau udah ini buka sedikit aja gitu ya, jadi nggak terlalu kaget gitu ya. Ini bukan yang seperti itu, tetapi orang-orang jahat di mana kamu bisa merasakan ketidaknyamanan, kamu bisa gelisah, kamu bisa merasakan kegentaran, ketakutan, kamu berusaha menghindari orang ini, menghindari orang yang kamu takuti ini gitu ya. Jadi itu kan ini ya, ada tindakan jadinya karena rasa takut yang tadi kita rasakan tadi. Nah, rasa takut yang seperti itu yang mau kita angkat. Nah, kita mau belajar bahwa Yesus mendesak kita untuk tidak takut pada orang jahat karena dia punya beberapa pikiran tentang bagaimana kita memahami atau menghadapi orang yang kita takuti itu. Alkitabnya sudah siap? Nah, di sini takut itu adalah perasaan gemetar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan datangkan bencana, tidak berani, gelisah. Nah, ini ya kalau kita merasa takut tuh hal-hal yang kita rasakan seperti ini. Oke, kita baca dari Lukas 12 ayat 4 sampai 6. Kakak boleh minta tolong ya nanti baca di Alkitabnya, oke? Atau kalian juga mau lihat slide di depan juga sama, isinya Alkitab juga dalamnya. Boleh dibantu baca Jonathan? Bantu ya, Dek? Baca ya, Dek. Lukas 12 ayat 4 sampai 6. Audio. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Oke. Yesus berkata bahwa ketika kita hidup sebagai anak-anaknya, sebagai pengikutnya, maka kita tentu akan menemukan orang-orang yang jahat di sekitar kita. Anggaplah itu sebagai berkat, karena kita jadi belajar bagaimana Allah bekerja dalam segala kebaikannya kepada kita menghadapi orang-orang tersebut. Itu lesson 1. Nah, lesson kedua, belajar, Yesus juga mengajarkan bahwa kita terpanggil untuk menyambut atau memperlakukan orang-orang yang jahat sama kita dengan kasih, sebagaimana Allah juga kasih terhadap kita. Itu lesson 2. Jadi sekarang adalah lesson 3, lesson yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Kalau nanti kalian mungkin belum sempat ikut yang pelajaran pertama kedua, memang sebaiknya ikutin terus di peribadahan komisi remaja kita sekarang supaya kita sama-sama ini ya, sama-sama bertumbuh gitu. Tapi kalau memang dalam hal ini mungkin kepingin tahu tentang jangan takut ini gitu ya, di pelajaran pertama kedua ada siaran ininya kan ya Kak ya? Ada siaran apa? Ada Kak Esther, siaran tunda. Siaran tunda tuh yang dapat kalian lihat di YouTube ya, channelnya ada di grup Komisi Remaja POS. Nah,
Lukas 12 ayat 4-6 ini waktu Yesus berkata-kata, dia itu sedang mengajar ribuan orang. Banyak, kalian bisa baca nanti dari mulai ayat 1. Yesus mengajar bahwa dunia ini sudah dipenuhi oleh dosa. Dosa yang bukan tidak mungkin berdampak pada anak-anak Tuhan dan pada pengikut Kristus. Pengikut Kristus, anak-anak Tuhan bisa terpapar dosa kayak virus ya, virus yang sekarang tadi ini bisa terpapar dosa atau jadi ikut melakukan dosa atau juga bisa kena dampaknya, kena efeknya lah kita bilang. Nah, kan pada ayat yang keempat, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, aku berkata kepadamu, bayangkan loh, Tuhan tuh berkata kepada munya tuh kita, murid-muridnya ketika itu dan murid-muridnya sekarang, yaitu kita ya, anak-anak Tuhan, aku berkata kepadamu, sahabat-sahabatku. Kita adalah sahabat-sahabat dari Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan. Dan kepada sahabat-sahabatnya ini, yaitu kepada kita, Tuhan bilang, jangan kamu takut. Do not fear, katanya. Jangan kamu takut. Jangan takut terhadap apa? Janganlah kamu takut terhadap mereka. Mereka adalah mean people, seperti judul kita ini kan serinya Jesus and Mean People ya. Mereka yang jahat, yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ini dikatakan Yesus kepada kita sahabat-sahabatnya. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena ya menjadi pengikut Kristus itu bisa dibenci, bisa dikucilkan, karena kamu kan menyatakan kebenaran. Misalnya, contoh, dulu pernah ada pas kakak tanya gitu ya, ada dalam satu kelas itu ada satu anak yang dibully gitu ya, dia dibully, kemudian ada satu anak yang sebenarnya nggak setuju kalau temennya ini dipojokkan seperti itu, dikata-katain seperti itu. Akan tetapi dia pada saat itu juga melontarkan kata-kata yang sama seperti yang lain. Ketika ditanya sebenarnya dia bilang sebenarnya saya nggak kepingin melakukan itu. Tapi kalau nggak saya lakukan, maka saya pun akan terkena dampaknya. Saya akan terkena imbasnya. Mereka juga akan membuli saya. Mereka pasti akan menjauhi saya, membuli saya, atau apapun yang bisa mereka lakukan. Jadi, memang nggak gampang jadi pengikut Kristus. Nggak gampang jadi anak-anak Tuhan. Ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang sama kita yang akhirnya membuat kita gelisah, membuat kita jadi takut, membuat kita jadi khawatir apa yang akan terjadi sama kita kalau misalnya teman-teman kita yang ini atau orang lain ini akan melakukan hal itu terhadap kita, dikucilkan, digosipi, dan lain sebagainya. Tapi sejauh mana sih yang bisa dilakukan sama mereka? Sejauh apa yang bisa teman-teman atau orang-orang itu lakukan terhadap kita? Di sini dikatakan terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi kemudian nggak dapat berbuat apa-apa lagi. Mereka mungkin bisa melakukan hal-hal yang tidak nyaman tadi terhadap kita atau terhadap murid Kristus ketika itu. Mereka bisa melakukan bahkan sampai mati ya, sampai dibunuh, mereka bisa. Akan tetapi hanya sampai di situ, bagian luar. Bagian dalam mereka nggak bisa lakukan apa-apa. Mereka tidak bisa mengambil kejujuran kita,
mereka tidak bisa mengambil iman kita, mereka nggak bisa memusnahkan kepercayaan kita kepada Tuhan, itu nggak bisa. Secara luar mungkin mereka bisa menyakiti, tapi secara dalam mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa. Nah kalau gitu, kenapa kita jangan takut kepada manusia? Kalau gitu kepada siapa harusnya kita takut? Nanti kita artikan lagi ya, takut yang kepada Tuhan gitu ya. Di ayat yang ke-5 dikatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia. Dia, huruf besar ya D-nya. Udah tahu ya siapa ya? Tahu nggak? Gin, kamu tahu nggak D besar itu siapa, Gin? Takutnya nih, kita memastikan nih ke Esther nih. Siapa, Gin? Halo, Ginda. Audionya dibuka, Dek. Halo, Ginda. Jaringan ya? Mario deh, Mario ngeh nggak? D-nya itu siapa D? Takutilah dia. Halo? Ginda dan Mario. Dianya siapa? Memastikan nih, supaya ntar kalian nggak salah sangka nih, dianya siapa ya? Jangan-jangan dianya apa Kak Esther? Takuti Kak Esther. Siapa? Allah. Iya. Takutilah Allah, takutilah Tuhan yang setelah membunuh punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tuh, karena ini kata-kata Yesus ya, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ya, ini seperti ada dua gitu ya, ada dua hal. Kalau ayat 4 tadi bilang kan takut kepada manusia gitu. Takut manusia tuh kayaknya deket, malah jadi deket kita dengan dosa. Karena kita bisa jadi kompromi, jadi ikut berdosa karena kalau melakukan dosa artinya kita kan nggak takut sama Tuhan gitu ya. Kita nggak ada takut-takutnya. Nah, ketakutan ini justru karena kita nggak takut sama Tuhan, kita melakukan dosa. Dengan kata lain berarti kita bukan tambah deket sama Tuhan, kalau takut sama manusia ya, akan tetapi malah menjauh dari Tuhan. Nah, tetapi ayat yang ke-5 tadi justru mau katakan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini bukan seperti orang yang takut nggak ngerjain PR, nggak pakai helm di jalan, terus diuber-uber polisi misalnya karena takut, kita kenceng larinya karena berbuat salah gitu kan ya. Ini rasa takut yang bukan karena hukuman. Takut di sini adalah peringatan kepada kita bahwa kita harus menghormati Allah sebagai penguasa hidup kita. Ini juga menunjukkan bahwa kita percaya sama Allah, bahwa Allah pasti akan memelihara kehidupan kita, bahwa Allah pasti mengasihi kita. Dia jauh lebih besar dari manusia. Dua hal. Takut kepada manusia, malah kita jauh dari Allah. Malah kita jatuh di dalam dosa. Malah kita kehilangan iman, kepercayaan, akhirnya nggak damai juga hidupnya. Akan tetapi kepada Allah, berarti kita menaruh hormat, menaruh percaya kepada Allah, bahwa Dia adalah penguasa dari hidup kita, tubuh dan jiwa, ya, tubuh dan jiwa. Kalau tadi manusia bisa ambil tubuh dalam arti secara kedagingan kita, tetapi Allah, tubuh dan jiwa kita adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakan, Dialah yang menguasai seluruh hidup kita. Nah, ini connect dengan ayat yang ke-6, berhubungan dengan ayat ke-6. 12 ayat 6 itu mengatakan, bukankah burung pipit dijual 5 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Satu duit, ini kan 2 duit ya. 1 duit dapat 2 burung.
Kalau 2 duit berarti harusnya 4 burung. Jadi ini kalau satu paket itu isinya 2 burung ya. Kalau beli buy 2 get 1. Ya kan ya? Kalau bisa jadi tuh gitu. Beli 2 dapat 1. Kalau misalnya kita sering belanja gitu ya, ke mall atau ke yang sedang ada promosi-promosi ya. Ayo buy 2 get 1. 2 duit harusnya dapat 4, tapi ini dikasih jadi 5. Murah banget. Tapi murah pun ada harganya. Murah pun burung pipit ini bukan gratis. Ada harganya. Burung yang sepertinya tidak ada harganya ini di hadapan manusia, yang dilupakan kayaknya gitu. Orang nggak ada harganya burung ini. Bayangkan, burung pipit itu satu duit itu mata uang terkecil di dompet Yahudi. Karena tuh nilainya tuh yang paling ininya lah, yang paling kecilnya. Tapi ini nggak gratis. Biarpun dapat bonus nggak gratis. Ada harganya. Burung yang dianggap remeh, dilupakan oleh manusia. Ada harganya, apalagi kita, anak-anak Tuhan, apalagi kita pengikut Kristus. Sangat berharga di hadapan Tuhan. Sangat bernilai bagi Tuhan. Kalau burung ada harganya di hadapan Tuhan, bagaimana dengan kita ya? Dia tidak akan melupakan kita. Dia tentu akan menyediakan bagi kita apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan ketika kita dihadapkan pada orang-orang yang berbuat kurang nyaman sama kita. Atau kalau disebut di sini orang-orang jahat gitu ya. Tuhan menghargai kita begitu banyak, sehingga dia berjanji untuk berada di sisi kita melalui hal yang terburuk dari apa yang mungkin kita alami di tangan orang jahat. Dari mana kita tahunya? Oke, kita lanjut. Kalau Allah akan menyertai kita dari mana? Kita lihat di Lukas yang tadi jangan ditutup, Lukas 12 ayat 11 ayat 11 dan 12. Kak Esther mau dong dibacakan dari Lisda? Lis, mau dong Lis, baca Lis. Baca aja, audionya buka ya, Dek. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Iya, sinagoge itu tempat ibadah orang Yahudi. Pengikut Kristus tuh akan secara rutin dibawa sebelumnya para penguasa Yahudi ke rumah-rumah ibadat untuk mempertahankan iman mereka. Bayangkan, pada saat itu rasanya kalau kakak membayangkan menjadi mereka dibawa gitu ya untuk mempertahankan iman tuh tentu ada rasa takut, gentar, khawatir. Gitu. Khawatir. Tapi kita akan dikembalikan lagi kepada yang ayat yang ke-4 sampai 6 tadi gitu ya. Apa yang bisa dilakukan manusia sama kamu? Gak ada gitu kan ya. Hal-hal yang bisa terjadi sama mereka gitu ya. Itu begitu menegangkan pastinya. Begitu menakutkan. Tapi pada saat seperti ini pun Yesus berkata menguatkan untuk jangan takut. Jangan khawatir. Kenapa? Ayat 12 mengatakan, pada saat itu juga. Nah, ini ya keterangan waktunya, coba kalian ini ya. Pada saat itu juga. Jadi bukan nanti ditolong sama Roh Kudus, enggak. Pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Tuhan sendiri hidup di dalam diri kita.
Roh Kudus adalah Tuhan yang bersama kita setiap hari. Dan ketika Tuhan bersama kita, Dia juga berjanji untuk bersama kita melalui pertemuan yang terburuk dengan orang-orang yang menyakiti kita. Jadi kita nggak punya apa-apa untuk ditakuti lagi. Sekarang tidak ada yang bisa dilakukan orang jahat untuk kita untuk memisahkan kita dari Tuhan. Hanya sekarang melalui perenungan kita siang hari ini kita harus mulai belajar mendengarkan Roh Kudus. Supaya ketika kita berhadapan dengan orang-orang jahat, kita diajarkan untuk apa yang harus kalian katakan. Atau bukan cuma kalian ya, Kak Esther juga, Kak Hendra juga, kakak-kakak semuanya di sini juga gitu, belajar. Sama dengan kalian, kita semua belajar untuk mendengarkan Roh Kudus untuk bisa berhadapan atau menghadapi orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak nyaman bagi kita. Oke, suara Kak Esther kedengeran? Kedengaran. Kedengeran ya, oke. Sekarang Kak Esther akan tutup audionya. Tidak. Kedengeran nggak? Tidak. Tapi tahu nggak kalau tadi kakak kan buka video ya, kelihatan lagi ngapain ya? Tahu kan kakak lagi apa? Lagi diem atau sedang berkata-kata? Coba lagi ya, kakak tutup ya. Lagi apa Kak Esther? Halo? Lagi baca puisi ya Kak tadi. Aku pikir jaringanku loh kalau senyap begini. Kalau senyap aku pikir jaringanku. Iya, lagi baca puisi atau mungkin ada yang bilang Kak Esther lagi ngobrol atau lagi nerusin penutup nih dari renungan kita hari ini gitu kan ya. Nah, ketika Kak Esther menutup audio yang Zoom ini gitu ya, tidak menghilangkan fakta kalau kakak sedang berbicara. Tidak menghilangkan fakta, karena kakak kan kayak ngomong-ngomong begini tadi kan gitu, itu nggak hilang faktanya kalau kakak sedang berbicara gitu. Kalau misalnya di aslinya kalian tuh suruh tutup telinga gitu kan ya, ada yang bilang kalau ditutup telinganya, ada yang bilang sayup-sayup atau nggak kedengeran, itu kan tergantung seberapa rapat ditutup gitu kan ya. Nah, ini nggak menghilangkan fakta kalau kakak sedang bicara. Roh Kudus bicara kepada kita ketika kita bertemu dengan orang-orang jahat sebenarnya. Kalau kita tidak dapat mendengarnya, itu bukan karena Roh Kudus tidak berbicara sama kita. Paham ya? Roh Kudus, ini kalau diilustrasikan lagi ke yang tadi ya, Roh Kudus tuh faktanya sedang berbicara sama kita. Tapi ketika kita sedang berhadapan dengan orang-orang jahat yang menurut kita, aduh aku nggak suka sama dia karena pernah ngomong apa yang nggak enak, yang aduh gitu ya. Nah, menghadapi orang-orang yang seperti ini sebetulnya Roh Kudus tuh bicara sama kita faktanya. Tapi kita tidak dapat mendengarkannya. Bukan karena Roh Kudus tidak berbicara, itu berarti karena kita mungkin tidak mendengarkan. Apa yang harus kita lakukan untuk mendengar suara Roh Kudus? Untuk mengetahui suara Roh Kudus, kita harus akrab sama Tuhan. Kita harus memahami firman Tuhan yang akan membantu kita mengetahui apa yang ingin diajarkan oleh Roh Kudus. Kita harus mulai membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Jangan malah jadi menjauh gitu kan ya. Justru harus semakin baik relasinya.
supaya kita peka mendengar suaranya. Don't be afraid. Jangan takut, karena Roh Tuhan beserta. Amin. Bersama dengan umat Allah, mari kita dengan sikap yang sungguh-sungguh ingat perjanjian baptis kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan, Sarah. Teman-teman, kini saatnya kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan cinta kasih-Nya kepada kita semua. Mari kita bawa persembahan dengan berlandaskan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan dapat dikumpulkan melalui orang tua atau dikumpulkan untuk dapat dibawa saat beribadah di gedung gereja. Dengan rasa syukur, mari kita nyanyikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku,
persilakan kepada Kak Lisda untuk memimpin doa persembahan dan doa syafaat. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya menjadi berkat Bapa agar persembahan yang kami berikan dapat bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan kami juga akan memanjatkan doa permohonan dan syafaat kami, Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap kami dan teman-teman remaja kami dalam kegiatan belajar, kiranya Tuhan tetap hadir dan membimbing kami dalam proses belajar yang masih harus kami lakukan dan dari rumah masing-masing. Kami juga berdoa untuk program GKI Pos Cilengsi yang sedang berjalan saat ini, biarlah Tuhan yang terus memimpin, agar setiap proses yang kami jalani dapat berjalan dengan baik, dan komisi remaja dapat terus semakin bertambah dalam iman Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk cuaca yang pada saat ini tidak menentu, hanya padamu kami berserah, begitu juga dengan bencana alam yang terjadi. Kiranya Tuhan saja yang memulihkan dan memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami bencana. Tak lupa juga kami berdoa untuk proses vaksinasi setiap warga Indonesia, agar vaksinasi berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati vaksinasi setiap usaha mereka dalam upaya mengantisipasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pemerintah Indonesia agar diberi hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat mengatasi pandemi COVID-19, dan juga hikmat untuk mengambil kebijakan bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Inilah doa permohonan syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, ibadah akan selesai, namun ingat penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus akan menguatkan kita untuk memiliki keberanian menghadapi situasi buruk atau perlakuan jahat yang kita alami. Karena kasih setia Tuhan senantiasa menopang hidup kita, seperti tiang awan dan tiang api. Mari kita menyanyikan lagu Tiang Awan, Tiang Api. Menjagaku senantiasa seperti menjagaku senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai
kebaikanmu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari kita akhiri ibadah pada siang ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu yang Kau izinkan anak-anak-Mu, remaja, pos Cilengsi, boleh beribadah pada siang ini. Biarlah apa yang kami dengar dari Penatua Esther, untuk setiap anak-anak-Mu tidak menjadi takut, tetapi juga tidak sombong, karena kami memiliki Allah yang tidak pernah melepaskan kami sedetik pun. Hamba berdoa buat setiap anak-anak remaja untuk boleh saat ini, kami bersyukur anak-anak sudah menyelesaikan ujian akhir dan mereka juga sebagian besar sudah mendapatkan hasil. Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan semangat kepada setiap anak-anak-Mu untuk mereka boleh belajar dengan sungguh. Demikian dengan masa liburan yang akan dijelang, bila Tuhan berikan hikmat kepada kami, untuk kami pada saat ini dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang semakin tidak terkendali, Tuhan tolong kami, berikan hikmat kepada kami untuk boleh menjaga kesehatan dengan baik, mengikuti arahan pemerintah dengan baik. Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu waktu untuk mereka boleh refleksi diri, mempersiapkan untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh terus dengar-dengaran dengan Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan izinkan. Terima kasih Bapa, dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.